kesampingkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah, kami menghadap Engkau kembali. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara keluarga kami dan kami berbangun tubuhnya sehat, dan kami mencari Engkau di kaki-Mu sebagai murid, dan kami rindu Kau berbicara buat kami, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Engkau. Maka Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi secara khusus. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai ayat 11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabut, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tabanti kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu seperti gembala kambing di dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Tapi kamu kami sebut iman Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegangkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, bahwa kamu dapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti moda dan ludah yang menjadi kebahagiaanmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di dalam semua bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita akan pribadi firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Satu ketika firman jadi manusia, Yohanes 1:14 itu, ketika satu pribadi yang bernama Yesus Kristus jadi baptis oleh Yohanes Pembaptis, ada berkata, Roh Allah
burung merpati, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, kita perhatikan ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan atau Roh Kudus ada pada pribadi Kristus. Roh Kudus itu juga ada dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Roh Kudus menguasai dalam hidup saudara. Seperti firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 14, bahwa anak Allah hiduplah pimpinan Roh Kudus. Nah, dikatakan suatu nubuatan yang disampaikan Yesaya tentang pribadi Kristus. Dikatakan ia menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, kita pada kabar baik, kabar kesukaan. Ada seorang pribadi yang nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka. Bukan saja menyelamatkan, tapi firman Allah berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-5. Matius 11 ayat yang ke-5. Tapi kita baca ayat yang ke-4 dulu. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati membangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tadi firman Tuhan dikatakan kabar baik disampaikan kepada orang miskin. Siapa yang miskin? Tidak kehidupan orang yang membutuhkan. Ya, nama miskin hidup dan sengsara. Ya. Kabar baik sampaikan pada orang miskin, orang yang butuh. Merasa tidak mampu, tidak berdaya, hanya kita belas kasihan, namanya miskin sengsara, hanya belas kasihan. Saudara, pada pagi hari saya bangga dengan saudara. Kalau saudara merasa kaya, saudara nggak akan datang pagi-pagi di kaki Tuhan, nggak akan datang. Kalau saudara merasa kaya, saudara nggak akan datang karena merasa diri nggak butuh Tuhan. Tapi saudara merasa miskin, tak berdaya, saudara datang di kaki Tuhan. Dan saya bangga dengan saudara. Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang sudah rendah hati. Ya. Miskin, Tuhan apa katakan? Dia menolong, kabar baik sunat dan merawat orang-orang yang rendah hati, dan memberikan kebebasan kepada orang yang tawanan, kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Arti Tuhan akan membebaskan segala beban-beban saudara. Bagaimana apa dikerjakan Yesus? Orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Kita merasa kita miskin, dapat berita kabar baik, kabar kesukaan yang daripada Tuhan ada. Ya. Mata kita yang bukan buta secara fisik, mata kita yang buta secara rohani dicelikan mata kita oleh firman Tuhan. Pribadi Kristus yang diurapi Tuhan, Yesus Kristus sanggup menolong, dia sanggup membuka jalan saudara, dia sanggup memberkati saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dia sanggup menyelesaikan persoalan-saudara. Maka Tuhan katakan, marilah kepada aku pertama, aku akan memberikan kekuasaan. Tuhan tidak akan hidup saudara saya yang tidak pernah dusta. Dulu Tuhan bisa mencelingkan mata rohani, yang sakit bisa disembuhkan, Lazarus yang bangkit bisa sembuh. Dimakin kita percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah sekarang sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 1. Yesus bersama, Yesus sembah yang salah sebaik pada pagi hari. Saudara tidak salah, saudara tidak rugi. Hanya sekian menit saudara datang kaki Tuhan, saudara boleh menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa sama.
dan beberapa renungan firman Tuhan, memberikan suatu makanan rohani buat saudara, sehingga saudara mampu berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Dengan bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman. Apa yang dibuat oleh Yesaya, itulah pribadi Kristus yang benar-benar nyata 2000 tahun yang lalu. Pribadi yang mau menderita, pribadi yang mau sengsara, pribadi yang mau menjadi miskin, pribadi yang rela berkorban demi keselamatan manusia sedunia. Dan kami bersyukur, kami menyembah Allah yang dan dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kami mencari nafkah, kami bisa mencari Engkau, dan sebentar kami akan bekerja dari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Berkat yang jasmani kami sudah terima dengan iman. Rumah tangga kami yang kami tinggalkan Kau pelihara, benang kemisi dan andalan hidup kami. Rahmat Kau pelihara, Engkau juga pelihara keluarga kami, anak mantu cucu kami, hidup kami, usaha kami, pabrik kami, semua dalam tangan Tuhan. Yang memberikan kami pada besok pagi untuk yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Ya. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja dari depan, berkati kesehatan yang prima di 19 perang melawan virus corona, berkati keluarganya semua yang baik dan yang sakit ini semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Oleh vaksin juga banyak dari mujizat-mujizat nyata Tuhan yang sampai terjadi di negara kami seperti di India. Engkau cinta tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapak Yesus. Dan kasih terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus yang cinta Dia katakan amin.